warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan kembali, nama saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video sebelumnya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bagi saya pribadi khususnya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan sedikit sharing tentang apa yang saya baca ya, tentang apa yang saya baca. Semoga ini juga bisa bermanfaat kembali gitu untuk teman-teman. Dan pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang memahami sifat konsumen gitu. Namun sebelumnya karena kita bekerja di bidang properti, tentunya gitu kita kan otomatis wajib memahami sifat konsumen sebelum kita menarik closingan gitu atau bisa closing. Nah, lalu perilaku konsumen itu apa sih gitu? Jadi menurut Angel, perilaku konsumen itu adalah tindakan langsung untuk mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk yang biasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Kalau menurut Kotler dan Armstrong itu mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal. Jadi perilaku konsumen ini adalah suatu studi ya mengenai individu, kelompok ataupun organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuat produk layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Nah, ada beberapa karakteristik menurut Kotler dan Armstrong. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen itu terdiri dari ada namanya faktor budaya, ada namanya faktor sosial, ada namanya faktor pribadi, dan terakhir itu adalah faktor psikologi gitu. Nah, kalau yang kebudayaan itu gimana? Kalau kebudayaan itu kebudayaan, subkebudayaan, dan kelas sosial. Nah, kalau untuk yang sosialnya itu ada kelompok, acuan atau referensi, keluarga, peran dan status. Nah, kalau untuk pribadi yaitu umur dan tahap siklus hidup biasanya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pekerjaan, gaya hidup, dan situasi ekonomi serta kepribadian. Itu untuk pribadi. Nah, kalau faktor dari segi psikologisnya itu adalah yang pertama itu ada motivasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat adalah keyakinan dan sikap. Gitu. Nah, teman-teman mungkin udah pernah denger ya, keempat hal tadi ini jelas banget sangat mempengaruhi itu karakteristik dari perilaku seorang konsumen. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan penjabaran tadi, ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologis gitu. Kalau dari segi budaya biasanya ada beberapa daerah yang kalau kita kaitkan dengan pembelian rumah gitu, kayak misalkan mungkin ada beberapa daerah yang kalau misalkan udah 20 tahun harus pisah rumah dengan orang tua gitu kan, atau yang udah nikah langsung pisah rumah gitu. Kalau dari kelompok sosial pastinya kayak ya karena teman-teman yang lain udah punya rumah, jadi pengen deketan rumah, terus bisa dipandang secara status juga kalau punya rumah, statusnya bagus gitu. Kalau secara pribadi biasanya kayak karena dari segi pekerjaan kita udah mampu ya kita beli gitu. Gaya hidup juga kalau misalkan kitanya ada yang sampai menghemat banget untuk gaya hidup dan membeli rumah gitu. Maupun situasi ekonomi, tentunya kalau misalkan beli rumah kan harusnya situasi ekonominya udah cukup stabil gitu. Misalkan keluarga tersebut pengen KPR ataupun cash gitu. Terus ada secara psikologis itu terkadang ada beberapa orang yang saya pernah menemui, jadi ketika dia tinggal sendiri atau pisah dengan orang tua itu ada motivasi gitu, jadi dia jadi lebih giat bekerja, jadi lebih giat melakukan apapun, ada yang seperti itu gitu. Ada juga yang dari persepsi, kalau misalkan kayaknya kalau saya udah punya rumah, dia persepsinya udah beda gitu, kayaknya nih saya bisa nih. Terus ada pengetahuan juga, karena biasanya kan kita yang masih muda ngambil KPR di usia muda karena kita ada pengetahuan, kita nggak tahu nih tahun depan harga rumah pasti bakalan naik, jadi mending kita beli sekarang mumpung harganya masih cukup terjangkau. Terus ada keyakinan dan sikap gitu ya. Banyak hal yang tadi mempengaruhi gitu teman-teman. Nah,
Kalau misalkan dari perilaku konsumen ya, biasanya internet itu telah menjadi kebutuhan sehari-hari nih, tidak dapat dipisahkan gitu dari gaya hidup masyarakat. Contohnya kita pribadi dan kita semua gitu kan ya, biasanya kita kalau bangun tidur langsung buka handphone, ngecek gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita shopping, kita nggak usah datang ke toko, udah banyak aplikasi-aplikasi belanja gitu. Lalu internet juga ya, kita bisa mengenal berbagai hal gitu, dari jejaring sosial, aplikasi, berita, video, foto, hingga berbelanja rumah pun bisa ternyata. Kayak misalkan kalau kita pengen beli rumah, kita pengen lihat nih foto dan video rumahnya, dalam rumahnya itu kita bisa tinggal kita share ke konsumen, ya konsumen udah bisa lihat bentukan rumahnya akan seperti apa gitu. Oke, jadi kalau keputusan pembelian ya, konsumen ini kan misalkan mereka tadi udah dipengaruhi sama beberapa karakteristik ya, ada beberapa karakteristik atau perilaku konsumen. Nah, kali ini itu adalah untuk keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian itu apa sih gitu? Keputusan pembelian itu adalah suatu proses pengambilan keputusan konsumen akan pembelian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif produk yang tersedia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain itu adalah kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan, layanan, dan lain sebagainya. Jadi ya, pengambilan keputusan oleh konsumen itu untuk melakukan pembelian produk dan jasa diawali dengan adanya kesadaran nih tentunya. Kalau pembelian rumah, saya sadar banget kalau misalkan tahun depan harga rumahnya naik. Saya sadar banget kalau misalkan tahun depan belum tentu nih bunganya masih 5% flat gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Namanya juga rumah subsidi ataupun rumah komersial, itu kita nggak pernah tahu itu bakal harganya berapa gitu. Yang jelas setiap tahun yang namanya properti itu akan selalu naik gitu. Kalau menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, bahwasanya keputusan pembelian itu adalah merupakan membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada. Tetapi dua faktor ini bisa berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, dan faktor yang kedua adalah faktor situasional. Nah, yang dimaksud di sini adalah ya, kita misalnya ada dua pilihan, taruhlah yang satu ditulis milih, yang satunya developer lain gitu. Pasti di antara keduanya ada yang niat, satunya ada yang udah ada buat keputusan pembelian kayak gitu teman-teman. Jadi yang menjadi faktornya itu adalah pertama itu sikap orang lain. Jadi ketika kita sebagai seorang marketing ya terus membujuk, kita bersikap baik dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu faktor pertamanya. Terus yang keduanya adalah faktor situasional, dan situasi dari konsumen tersebut itu sangat mendukung gitu untuk segera membeli unitnya gitu. Jadi kalau dari dimensi keputusan pembelian ya, menurut Ciptono pada tahun 2012 itu ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah pilihan produk, yang kedua itu adalah pilihan merek, yang ketiga adalah pilihan penyalur, yang keempat waktu pembelian, kelima jumlah pembelian, yang keenam adalah metode pembayaran itu. Untuk penjelasannya nanti ada di part 2 di bawah ini. Oke. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.